walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar Leopard Gecko. Sombong amat. Pada video kali ini saya ingin membahas masalah terciptanya Leopard Gecko normal dan Leopard Gecko normal itu seperti apa. Siapa tahu bagi kawanku semuanya ada yang belum paham, jadi saya buatkan videonya dan pembahasannya. Oke kawanku, seperti biasa sebelum pembahasan ini saya mulai, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan Channel. Oke kawanku, seperti biasa di hadapan kawanku ada beberapa sampel dari Leopard Gecko saya. Di sini ada Eclipse dari Genetic Recessive, dan di sini ada Maxno Enigma Raptor dari Genetic Dominant. Oke kawanku, nah di sini saya ingin membahas, takutnya ada kawanku semuanya belum paham Leopard Gecko normal itu seperti apa, kayak gitu. Oke kawanku, pertama saya ingin membahas dari mana terciptanya Leopard Gecko normal seperti itu. Leopard Gecko normal itu kawanku, itu tercipta dari, sebenarnya terciptanya itu dari alam kawanku semuanya, kayak gitu. Cuma karena kita ini sudah memeliharanya, saya hanya menjelaskan dasarnya saja di dunia Leopard Gecko seperti itu. Nah, dari mana terciptanya Leopard Gecko normal? Nah, kalau di alam kawanku, Leopard Gecko normal itu seperti ini kawanku. Nah, Leopard Gecko normal itu seperti ini. Kalau di alam terdapat banyak spot hitam kayak gitu. Yang paling signifikan itu kawanku, terdapat banyak warna hitam di seluruh badannya seperti ini. Nah, gecko normal itu kawanku bisa kita katakan itu gecko non albino seperti itu. Nah, dari mana terciptanya Leopard Gecko normal? Leopard Gecko normal itu kawanku, apabila kita mengawinkan genetik resesif dengan non resesif. Katakan saja non resesif itu kawanku dominan atau kodominan seperti itu. Kita ambil contoh saja kawanku, di hadapan kawanku semuanya. Di sini ada Eclipse. Nah, ada Eclipse ini dari genetik resesif kawanku. Lah di sini sudah terlihat matanya. Matanya itu full hitam. Ini Eclipse dari genetik resesif. Nah, di sini saya juga ada Maxno Enigma Head Raptor PHDB. Nah, ini Enigma kawanku.
Nah, pastinya kawanku tahu kalau Enigma itu cenderung ekornya itu berwarna putih dan tidak ada spot hitam yang ngeblok sama sekali. Seperti itu kawanku. Kecil-kecil. Nah, seperti ini. Oke kawanku, di sini ada Enigma dari genetik dominan. Seperti itu. Nah, kawanku pastinya mengetahui kayak gitu. Terciptanya leopard gecko normal itu kawanku apabila kita menyilangkan genetik resesif dengan non resesif. Kenapa bisa seperti itu? Genetik resesif itu kawanku itu sifatnya itu lemah. Dia tidak bisa mengeluarkan sesuai dengan ciri visualnya, terkecuali genetik resesif tersebut itu disilangkan dengan sesama resesifnya kawanku. Seperti itu, entah semua albino, entah sesama eclipse-nya seperti yang di hadapan kawanku semuanya ini eclipse, entah sesuai dengan apa namanya ya, sesuai dengan line-nya resesif ketemu dengan resesif, itu bisa mengeluarkan sesuai dengan ciri visualnya kawanku. Apabila resesif dikawinkan dengan non resesif seperti Enigma di sana, jangan sampai kawanku tuh salah. Leopard gecko normal itu termasuk dalam gen dominan kawanku. Oh my god! Wow! Normal itu masuk genetik dominan seperti itu. Banyak kawanku ketahui apabila kita menyilangkan dua leopard gecko ini, ada sebuah rumusan yaitu persenan. Ada apabila kita mengawinkan eclipse dengan Enigma 100% Enigma bawa head eclipse seperti itu, karena genetik resesif itu genetiknya itu sifatnya itu lemah, hanya bisa membawa head saja. Kayak gitu, nggak bisa mengeluarkan ciri visualnya. Pasti larinya itu banyak ke yang dominan yaitu Enigma. Tapi Enigma head eclipse seperti itu kawanku. Oke. Memang perumusannya ada 50% ini head ini, 25% ini dan head ini. Sebenarnya itu hanya acuan saja kawanku. Seperti itu. Itu hanya acuan saja, itu belum pasti real. Kalau realnya itu kawanku, kita itu nunggu anakannya itu netes kayak gitu. Tapi itu hanya sebagai acuan saja, rumusan sebagai acuan saja, rumusan genetiknya saja. Oke kawanku, kadang apabila kita itu mengharapkan menyilangkan genetik resesif dengan Enigma kayak gitu, kadang itu belum tentu semuanya itu akan keluar Enigma kawanku, karena saya sudah mengalaminya kayak gitu. Jadi rumusan itu 100% bahwa head ini itu hanya acuan saja, seperti itu kawan. Kadang ada sebagian itu malah keluar dari genetik resesifnya, walaupun genetik resesif tersebut sifatnya itu lemah kawanku. Oke, kayak gitu. Jadi terciptanya leopard gecko normal itu apabila kita menyilangkan genetik resesif dengan non resesif. Pasti anakannya itu kawanku sebagian itu ada normal, keluar normal. Terdapat banyak warna hitam, yang paling signifikan yaitu ada di warna hitam itu kawanku di seluruh badannya kayak gitu. Nah apa namanya, tapi walaupun nanti persilangan ini contoh ini keluar normal, normalnya apa? Pastinya kawanku normalnya itu akan bawa head dari genetik resesif seperti itu. Intinya leopard gecko normal itu kawanku bisa kita perhatikan dari spot hitam di badannya seperti itu. Leopard gecko normal itu kawanku bisa kita katakan non albino kayak gitu. Oke kawanku, saya akan ambilkan contoh leopard gecko normal. Oke. Nah, ini kawanku, ini contoh leopard gecko normal. Terdapat banyak sekali pattern hitam, maksudnya warna hitam di seluruh badannya kayak gitu kawanku. Ini normal tangerine seperti itu kawanku. Kalau leopard gecko normal
di alam tadi saya sudah kasih tahu gambarnya kayak gitu. Nah ini leopard gecko normal kawanku, ini tangerine seperti itu. Tangerine ini bisa kita katakan leopard gecko normal kayak gitu. Nah mata leopard gecko normal itu seperti apa kayak gitu. Lah matanya itu kawanku itu berwarna seperti ini. Lah berwarna hitam seperti ini kawanku. Ini mata leopard gecko normal seperti itu. Banyak sekali kawanku, ini tangerine, ini normal, tangerine kayak gitu. Bawa head apa? Ini bawa head tramper. Kita harus paham kawanku, normalnya itu jangan kita itu senonoh untuk mengawinkan. Kita lihat dulu normalnya itu bawa head apa, supaya kita itu gak salah mengawin silangkan. Karena banyak kejadian di channel saya itu bertanya sudah terlanjur mengawin silangkan, lah itu udah kacau kawanku hasilnya kayak gitu. Ini tangerine ini juga termasuk leopard gecko normal juga kawanku seperti itu. Oke, akan saya ambilkan lagi contoh leopard gecko normal lagi. Nah ini kawanku, ini ada SHTCTB kayak gitu. SHTCT ini kawanku ini juga termasuk leopard gecko normal juga kawanku. Lah ini kan ada warna hitam di ekornya kayak gitu. Nah ini kawanku, lah di ekornya ada warna hitam. Ini juga termasuk leopard gecko normal seperti itu. Lah dan matanya seperti ini. Nah ini kawanku, tunggu kawanku. Nah ini mata leopard gecko normal seperti itu. Sudah saya jelaskan terciptanya SHTCT itu bagaimana, dari mana. Semuanya itu dari leopard gecko normal kawanku, seperti tangerine tadi itu. Apabila kawanku kurang paham, kawanku bisa cek di video saya sebelumnya. Ini juga termasuk leopard gecko normal. Cuma cara mendapatkannya itu melalui selective breeding. Oke kawanku. Nah, seperti itu. Terciptanya dari mana? Seperti yang saya katakan tadi, apabila kita mengawinkan genetik resesif dengan non resesif, pasti sebagian anaknya itu akan keluar normal kawanku kayak gitu. Tapi normalnya itu pasti bawa head genetik resesif tersebut. Terserah genetik resesifnya itu apa saja, entah itu semua len albino ataupun eclipse kayak gitu, ataupun MP super giant dan lain-lainnya. Oke kawanku, nah seperti itu. Nah ini juga, ini saya kasih contoh, ini kan sunglow kawanku, ini sunglow, ini polygeny combo. Ini bukan leopard gecko normal. Kenapa saya bilang seperti itu? Di seluruh badannya itu tidak ada warna hitam sama sekali kayak gitu kawanku. Nah ini sunglow dan matanya pun beda di kawanku. Nah nih mata sunglow kawanku, nah tuh beda dengan mata leopard gecko normal kayak gitu. Akan saya bandingkan dengan mata leopard gecko normal kawanku. Oke, tunggu kawanku ya, saya akan ambilkan contoh dulu. Nah ini kawanku, nah ini nih perbandingan matanya kayak gitu. Kalau normal itu kawanku itu non albino, ini ada super hypo, ini baru selesai nelor, selesai ngeclutch. Lah ini kawanku, nah ini perbedaan matanya. Nah tuh kawanku, itu beda. Ini agak gerak-gerak kawanku, sorry. Nah ini kawanku, nah perbedaan matanya. Nah tuh beda kawanku matanya. Kalau albino itu matanya tuh kawanku, kalau tramper itu berwarna seperti kayak silver itu kawanku. Kalau leopard gecko normal matanya itu hitam seperti ini. Nah kayak gini, ini perbedaannya kawanku. Nah ini jelas kawanku. Oke, nah itulah leopard gecko normal. Intinya yang paling signifikan sekali itu kawanku, yaitu ada di spot hitam di badannya kayak gitu. Seperti itu ya. Kalau seperti sunglow ini kawanku, ini bukan leopard gecko normal, ini adalah albino, masuk dalam albino kayak gitu. Tapi sunglow albino apa sunglow bell, apa sunglow tramper seperti itu, karena tidak ada spot hitam sama sekali kayak gitu. Kalau leopard gecko normal bisa kita lihat dari dasarnya saja, yaitu terdapat warna hitam di tubuhnya. Oke kawanku, di dunia leopard gecko itu bisa dirumuskan
Terciptanya leopard gecko normal apabila kita menyilangkan genetik resesif dengan non resesif. Pasti anaknya itu salah satunya akan keluar normal bawa head resesif, head genetik resesif. Seperti itu kawanku. Anaknya itu normal. Normal itu masuk dalam genetik dominan. Seperti itu. Contoh leopard gecko normal seperti tadi sudah saya jelaskan juga. Mata leopard gecko normal sudah saya jelaskan juga, dan ciri visual, ciri fisik dari tubuhnya itu leopard gecko normal itu terdapat banyak warna hitam di seluruh tubuhnya. Seperti itu kawanku. Nah, dan leopard gecko normal itu termasuk leopard gecko non albino. Oke kawanku, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan apabila ada sebuah koreksi, tolong koreksikan. Seperti itu kawanku. Oke, sekian dari saya. Salam pencinta gecko Jawa Timur. Sebelum video ini saya akhiri, tidak ada salahnya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cendekiawan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.